Assalamualaikum, apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah kita bertemu kembali ya. Semoga kita tetap sehat walafiat. Nah baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Semoga dengan berdoa kita semua dapat mudah mempelajari pembelajaran. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, untuk materi ini Ibu yakin pasti kalian akan mudah dalam memahaminya karena materi prasyaratnya sudah dipelajari pada bab sebelumnya, yaitu mengenai operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, baiklah anak-anak, kompetensi dasar pada materi ini yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, dengan mengamati video atau PowerPoint ini diharapkan kalian dapat secara mandiri melalui pembelajaran discovery learning, kalian dapat dengan disiplin, kritis, dan kreatif dalam menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan serta menyelesaikan masalah nyata dengan operasi bentuk aljabar. Semoga tujuannya tercapai ya anak-anak. Baiklah, kita akan mulai membahas ke materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelum kita melakukan operasi itu, mari kita mempelajari tentang suku-suku sejenis. Kalian masih ingat ya, kemarin kita sudah membahas mengenai unsur aljabar itu ada yang namanya suku. Ayo kita ingat lagi, apa itu suku? Ya, suku itu yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan dan pengurangan. Sekarang seperti apa suku-suku yang sejenis? Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan bentuk yang sama. Contohnya sebagai berikut: 4x kuadrat dan 6x kuadrat. Ada lagi y dan min y. Jadi ingat sekali lagi, memiliki variabel dan pangkat yang sama. Jadi kalau nanti ada y kuadrat dan y, nah itu disebut tidak sejenis karena walaupun sama-sama huruf Y tapi pangkatnya tidak sama. Nah, untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan aljabar, kalian harus bisa menentukan suku sejenis atau tidak sejenis. Contohnya, kelompokkan dan sederhanakanlah suku-suku sejenis dari min x ditambah 6x ditambah 7 sama dengan 5. Perhatikan baik-baik ya nak, ini dia penyelesaiannya. Min x tambah 6x tambah 7 dikurang 5. Kurang 5 dari mana? Nah, lihat 5 yang di soal, 5 itu berada di ruas kanan. Maka kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Nah, kemudian lanjut ke bawah dengan sifat distributif. Ingat, sifat-sifat pada operasi bilangan bulat ada yang distributif ya. Nah, yang sama dikeluarkan menjadi min 1 ditambah 6 kali x ditambah 2. Dikalikan min x tambah 6x ditambah 2. Operasikan, jumlahkan suku yang sejenis. Min x ditambah 6x. Min 1 ditambah 6, 5. Maka hasilnya 5x ditambah 2. Paham ya? Nah, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Kalian harus ingat kembali materi operasi aljabar pada pertemuan sebelumnya. Maksudnya unsur-unsur aljabar. Ya. Nah, Ibu punya contoh lagi ya. Ini
silakan dilihat, itu ada gambar apa anak-anak? Ya, gambar sofa, tempat tidur. Nah, ini ada sebuah cerita. Di sebuah toko furniture milik Bu Mina terdapat 10 tempat tidur dan 8 lemari. Suatu hari toko tersebut mendapat pesanan dari pembeli A sebanyak 2 tempat tidur dan 2 lemari. Kemudian pembeli B memesan 1 tempat tidur dan 3 lemari. Bagaimana penyelesaian dari masalah ini? Nah, ini yang ditanya berapa jumlah furniture yang dipesan di toko Bu Mina, lalu berapakah jumlah furniture yang dimiliki oleh toko tersebut sekarang. Nih, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kalian harus memperhatikan baik-baik. Yang A, jumlahkan furniture yang dipesan di toko Bu Mina. Ingat, langkah awal untuk menyelesaikan masalah aljabar adalah dengan membuat permisalan. Di sini Ibu memisalkan X adalah 1 tempat tidur dan Y adalah 1 lemari, sehingga diketahui pembeli A memesan 2 tempat tidur dan 2 lemari. Bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 2Y. Kemudian pembeli B memesan 1 tempat tidur dan 3 lemari, maka bentuk aljabarnya adalah X ditambah 3Y. Yang ditanya jumlah furniture yang dipesan, maka penyelesaiannya adalah kita jumlahkan ya. Nah, yang dipesan oleh pembeli A dijumlahkan dengan yang dipesan pembeli B. Menjadi ini 2X tambah 2Y ditambah X ditambah 3Y sama dengan, kita jabarkan, buka kurungnya, karena semua bertanda positif, tidak ada yang berpengaruh ya. Sehingga 2X tambah 2Y ditambah X ditambah 3Y. Kumpulkan suku yang sejenis. Langkah berikutnya, 2X ditambah X ditambah 2Y ditambah 3Y. Sehingga hasilnya, operasikan suku-suku yang sejenis. 2X ditambah X menjadi 3X, 2Y ditambah 3Y menjadi 5Y. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak? Jadi, dijumlahkan dan dikurangkan suku-suku sejenis. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, bagian B. Bagian B yang ditanya jumlah furniture yang dimiliki sekarang. Nah, misalkan tadi masih sama permisalannya ya, 1 tempat tidur X, 1 lemari Y. Maka yang diketahui sekarang menjadi ini. Jumlah awal furniture milik toko Bu Mina 10X ditambah 8Y. Karena Bu Mina punya 10 tempat tidur dan 8 lemari awalnya. Kemudian jumlah furniture yang dipesan 3X ditambah 5Y. Ini jawaban dari yang A tadi. Yang ditanya jumlah furniture sekarang. Berarti bagaimana? Maka jumlah awal yang dimiliki oleh Bu Mina dikurangi jumlah furniture yang dipesan, sehingga menjadi seperti ini. Silakan dilihat, 10X tambah 8Y dalam kurung dikurang 3X tambah 5Y ya, maaf itu ada Y, sehingga sama dengan, buka kurungnya, jabarkan 10X ditambah 8Y. Nah, ini perhatikan baik-baik anak-anak saat membuka kurung. Jika dia tandanya kurang, maka kalian wajib mengalihkan tanda kurang itu sebagai tanda negatif ke setiap anggota yang ada di dalam kurungnya, ya 3X dan positif 5, sehingga menjadi kurang 3X dan kurang 5Y. Lalu kumpulkan suku-suku yang sejenis. 10X dikurang 3X ditambah 8Y dikurang 5Y. Sederhanakan atau operasikan suku yang sejenis. 10 dikurang 3 sama dengan 7X ditambah 8 kurang 5 sama dengan 3Y. Maka dapat diketahui jumlah furniture yang dimiliki Bu Mina sekarang adalah 7 tempat tidur dan 3 lemari. Mudah ya anak-anak? Ibu yakin kalian pasti bisa memahaminya. Nah, itulah pembahasan mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Semoga kalian dapat memahami dan menerapkan untuk mengerjakan soal-soal nantinya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya.